Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imasda kelas M95 dengan NIM 20040750202. Di sini saya akan menjelaskan materi resum dari Bapak Yuhendi dalam mata kuliah Public Speaking. Tahukah Anda, 25,9% orang menyatakan bahwa public speaking atau presentasi adalah hal yang paling menakutkan. Takut adalah salah satu kekuatan terbesar orang saat memberikan presentasi. Macam-macam ketakutan, yaitu takut salah berbicara. Yang kedua, takut salah menjelaskan. Yang ketiga, takut salah data. Bagaimanapun, salah satu orang yang tahu dan mengerti isi presentasi secara detail adalah kita sendiri. Hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama, takut itu wajar. Yang kedua, takut itu tidak mungkin dihilangkan tapi bisa dikendalikan dan dikelola. Yang ketiga, tidak ada salah. Yang salah adalah proses belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk public speaking. Yang pertama, hadapi dengan berani. Di mana hadapi ini kita harus menyesuaikan situasi yang sama. Yang kedua, tahu caranya bagaimana proses public speaking tersebut. Yang ketiga, kita harus berani, di mana berani ini dapat membangkitkan percaya diri kita. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Yang pertama yaitu secara fisik, yang kedua secara pikiran. State of mind, kondisi dari pikiran atau perasaan. Di dalam pikiran sekitar stimulus. Kita dapat stimulus state of mind manusia dengan teknik anchoring. Prosedur teknik anchoring, cara membuat anchor untuk diri sendiri. Yang pertama, kemarin itu sudah dicontohkan beberapa teknik yang diberikan Bapak Yuhendi. Yang pertama yaitu tentukan state of mind yang kita inginkan. Contohnya perasaan bahagia, tenang, atau termotivasi. Dimana kemarin itu kita diberikan beberapa teknik oleh Bapak Yuhendi, yaitu membuat anchoring sesuai yang kita mau dan yang dapat membangkitkan semangat kita. Yang kedua, tentukan stimulus yang hendak Anda gunakan. Contohnya, jika menggenggam tangan, maka saya akan termotivasi. Seperti yang dijelaskan kemarin juga, di mana anchoring ini dapat membangkitkan motivasi kita dan memberikan semangat kita dalam berbicara menggunakan gerakan. Yang ketiga, sekarang kembali mengingat suatu pengalaman Anda, di mana kita bisa mengingat pengalaman yang menurut kita itu dapat membangkitkan semangat kita dan menurunkan dan menaikkan rasa percaya diri kita, seperti kita mengingat masa yang bahagia pada diri kita. Yang keempat, akses seluruh modalitas Anda. Pada pengalaman tersebut,
Pada tahapan ini, rasakan seakan-akan Anda mengalami kembali pengalaman tersebut, seperti kita merasa senang dan kita menghayalkannya bagaimana rasa senang itu muncul pada diri kita. Yang kelima itu kendalikan di amplify state tersebut sampai puncak. Yang keenam, kendalikan di anchor dengan memberikan stimulus yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, break state. Yang kedelapan, lakukan proses 3-6 kali, di mana proses ini dapat kita ulang 3-6 kali untuk membangkitkan rasa percaya diri kita. Yang kesembilan, buktikan teknik anchoring tersebut dengan merasakan apa yang dirasakan. Setelah melakukan anchoring ini, bagaimana apakah yang kita rasakan itu kita sudah merasa percaya diri untuk melakukan presentasi tersebut. Intention adalah kata-kata dan gerakan yang diucapkan dan dilakukan berulang kali, memberikan efek tertentu. Efek tersebut bisa merubah kepercayaan diri, semangat yang membara, dan rasa senang. Manusia itu sangat dipengaruhi sama apa yang dipercayainya. Segala tindakan yang dipengaruhi apa-apa yang kita percayai. Prosedur teknik intention. Yang pertama, membuat kalimat positif tanpa kata jangan, tidak, dan bukan, di mana kita membuat suatu kalimat tanpa menyebutkan kata jangan atau tidak di dalam pikiran kita. Yang kedua, menggunakan kalimat saat ini atau sekarang. Yang ketiga, diucapkan secara berulang minimal 10 kali dalam satu kalimat. Yang keempat, ucapkan dengan senyuman, antusias, penuh keyakinan, dan perasaan bersyukur, di mana saat kita berbicara kita harus melakukannya secara bersemangat atau antusias. Yang kelima, gunakan emosi dan gerakan tertentu. Misalnya kita berbicara, kita menggunakan tangan untuk menyampaikan suatu percakapan. Contohnya, saya mengizinkan diri saya untuk